Education Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membuat soal ulangan menggunakan quizzes. Bagaimana cara menggunakan quizzes dalam pembelajaran? Simak tutorialnya dari awal sampai akhir. Oke, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan masuk terlebih dahulu ke Google Chrome. Di kotak pencarian tinggal kita klik quizzes ya. Quizzes ya, yang yang di atas nih. Oke, setelah itu kita pencet paling atas, kita klik yang paling atas. Oke. Di sini karena saya sudah pernah menggunakan quiz, jadi bentuknya seperti ini. Kalau yang belum pernah menggunakan quiz, nanti di sini ada pilihan sign up ataupun login. Jadi nanti silakan sign up menggunakan akun Google masing-masing. Oke, kalau sudah ada tampilan yang seperti ini, di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada buat, berarti kita mau membuat quiz yang baru. Kalau quizku berarti ini quiz yang pernah kita buat. Kalau hasilnya adalah quiz yang telah kita buat dan dikerjakan anak-anak, kita bisa melihat hasilnya di sini. Oke, di sini juga ada pengaturan yang lain. Oke, karena sekarang kita mau membuat quiz, tinggal klik buat. Oke, buat di sini quiz. Oke, buat nama quiznya. Di sini saya buat. Ya, untuk pelajarannya itu berarti pengetahuan alam, baru klik selanjutnya. Oke, di sini kita sudah ada beberapa pilihan, ya. Untuk membuat soalnya bisa kita menggunakan secara manual atau kita bisa membuat soal dengan diketik sendiri, atau kita bisa mencari soal yang sudah disediakan quizzes, ya. Ini nanti di kotak pencarian. Oke, nanti kita akan buat soal menggunakan dua cara tersebut, yaitu pertama kita ketik secara manual, yang kedua kita ambil dari soal yang sudah disediakan. Untuk bentuk soalnya bisa kita pilih apakah pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, esai, slide, dan lain sebagainya. Kita pilih pilihan ganda. Kita tulis saja soal yang pertama. Tumbuhan yang hidup di air umumnya memiliki daun yang, nah kita buat pilihannya berdaging. Oke, terus berlapis lilin. Terus pilihan yang lain tebal, baru lebar. Oke, setelah selesai soal beserta jawabannya, untuk jawaban kita pilih yang jawaban yang benar. Umpamanya saya pilih, caranya dengan mengklik tanda checklist ini yang masih buram ini, yang abu-abu, agar tanda checklistnya jadi hijau. Oke, seperti ini. Jadi dia udah hijau, berarti itu adalah jawaban yang benar. Setelah itu klik simpan. Jadi nanti sebelumnya perhatikan di layar sebelah ini, sebelah kanan di samping soal yang kita buat. Di sini sudah seperti inilah nanti bentuk soal yang ada di handphone anak, ya, berwarna-warni, sehingga anak-anak merasa antusias untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Setelah itu klik simpan. Setelah itu klik simpan. Kita sudah selesai satu buah soal. Untuk soal berikutnya bisa kita tambahkan lagi, ya. Kita tambahkan lagi pertanyaannya, ya, dengan cara kita klik yang tanda plus ini. Atau bisa juga kita ambil dari soal yang sudah tersedia. Karena ini hanya sekedar contoh, jadi untuk soal selanjutnya saya akan ambil dari kotak yang soal yang tersedia. Saya klik searching atau search. Di sini kita sesuaikan aja sesuai kebutuhan kita, sesuai kelas kita.
Contoh saya ini kelas 6, maka saya ambil soalnya yang di kelas 6. Di sini ada pilihannya ya. Saya ambil yang paling atas karena saya kelas 6. Umpamanya saya mau ambil soal ini, tinggal klik tanda plus. Oke. Nanti otomatis soalnya sudah masuk ke bagian soal yang telah kita buat tadi. Terus saya tambahkan lagi. Di sini saya ambil 4 soal biar soalnya ada 5. Oke, saya ambil satu lagi. Oke, kalau kita rasa sudah cukup, kita kembali ke bagian soal kita. Di sini sudah ada 5 soal. Saya rasa cukup karena ini hanya sekedar contoh. Setelah soal sudah selesai, langkah selanjutnya adalah klik terbitkan. Untuk di sini, bagian di sini kita bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan kita. Untuk pilihan bahasa, kita pilih bahasa Indonesia. Terus untuk pilih kelas, berarti karena di sini soalnya untuk kelas 6 dibuat kelas 6. Di sini ada pilihan, ada pribadi, ada publik. Kalau pribadi, jadi tugas itu hanya kita yang bisa melihat. Sementara kalau publik nanti tugasnya masuk ke bagian platform quizzes ini. Jadi orang bisa melihatnya. Jadi saya pilih aja publik. Setelah itu simpan. Oke. Setelah itu kita bertemu dengan tampilan yang seperti ini. Di sini ada kuisnya, mulai kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah. Kalau mulai kuis langsung, berarti anak mengerjakannya secara serentak atau dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita sebagai guru hanya memberikan kode atau link kuis kepada mereka. Jadi nanti mereka masuk sesuai dengan instruksi yang kita berikan dan mereka akan mengerjakan secara bersama-sama. Kalau yang berikan pekerjaan rumah, berarti kuisnya dalam bentuk tugas rumah atau mereka bisa mengerjakannya kapan mereka bisa. Yang jelasnya waktunya masih dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jadi nggak mesti mereka mengerjakan secara bersama-sama. Oke, kita ambil contoh yang ini, mulai kuis langsung. Saya pilih klasik ya. Setelah ini ada tampilan seperti ini. Kita ke pengaturan. Saya peserta di sini berapa kali peserta dapat mengikuti kuis ini. Di sini tidak terbatas, berarti otomatis anak-anak bolak-balik mengerjakannya. Jadi saya buat aja di sini 1 kali aja. Berarti dia hanya bisa mengerjakan 1 kali. Oke, di bawah juga bisa kita lihat tunjukkan papan peringkat. Jadi anak nanti selama dia mengerjakan, dia bisa melihat siapa yang urutan pertama, urutan kedua, dan seterusnya. Biasanya yang ditampilkan 10 besar ya biasanya. Terus pertanyaan acak. Jadi kalau kita klik dia warna hijau, berarti nanti pertanyaannya acak ya. Pertanyaannya tidak berurutan. Pilihan jawaban acak, oke. Pertanyaan penebusan, kalau mau diaktifkan boleh, kalau nggak diaktifkan silakan. Perlihatkan meme, ini maksudnya apa? Ini umpamanya kalau anak mengerjakan kuis, setelah dia mengerjakan 1 soal nanti akan muncul meme yang lucu dan sebagainya. Jadi anak merasa terhibur dengan adanya meme. Jadi ini kita aktifkan aja semuanya ya. Oke. Setelah itu baru lanjutkan. Oke. Kalau sudah kita lanjutkan, muncul tampilan yang seperti ini. Ini adalah tampilan untuk link yang bisa dibagikan. Linknya bisa dibagikan melalui Classroom ataupun grup WA, Telegram, dan lain-lain. Contoh ini saya klik, ini saya bagikan ke Classroom. Umpamanya saya klik link, terus saya copy link yang tadi, saya tempel, oke, terus tambahkan link. Oke, setelah itu saya tugaskan. Oke, setelah itu kita kembali ke kuis tadi. Setelah kita bagikan link, terus anak sudah
masuk melalui link tersebut, kita tinggal pencet mulai. Oke, setelah kita pencet tanda mulai tadi, ya, jadi anak-anak nanti akan kelihatan di sini dia mengerjakan tugasnya ya. Umpamanya dia mengerjakan tugasnya itu di monitor kita akan ada laporannya. Jadi seperti inilah di tampilan anak dan juga di tampilan kita nanti. Seandainya di sini mereka anaknya banyak, nanti akan kelihatan urutan mereka dari 1 sampai akhir. Jadi nanti akan kelihatan urutannya, urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Cuman karena ini hanya sekedar contoh, jadi pesertanya hanya ada 1 orang. Oke. Jadi untuk mengakhiri, kalau memang anak sudah selesai mengerjakan, kita tinggal klik akhiri. Oke, akhiri. Oke, selesai. Setelah nanti kita klik akhiri, nanti akan muncul peringkat anak tersebut. Terus anak yang terlambat bergabung tidak akan bisa mengerjakan lagi karena waktunya sudah habis. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.